Shalom, Jemaat GPN Mahanaim Surabaya yang telah bergabung dalam ibadah online dimanapun Anda berada saat ini. Suatu sukacita bagi kita semua, karena kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Meskipun mungkin ada jarak di antara kita, terbatas oleh ruang dan waktu, karena situasi dan keadaan saat ini. Namun percayalah, ketika hati kita terbuka kepada Tuhan, merindukan akan hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir dan menjamah dimanapun Anda berada. Dan sebentar lagi kita akan bersama memulai ibadah online. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa ketemu kembali lagi di dalam ibadah rutin kita hari Minggu walaupun secara online, tapi kasih Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Saya mengundang untuk Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita naikkan pujian. Kita datang pada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus, Allah yang sangat baik. Ungkapan syukur kita. Dengan sukacita Bapak Ibu. Sorak-sorai datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi. Mari dengan sukacita datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau berkorban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Kami bersorak Tuhan. Mau bersorak-sorak, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Kami mau berkorban
bersyukur padanya setiap waktu. Tuhan memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Dengan sukacita Mau bersorak-sorak, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka, dan kita bersuka. umatnya bersuka, umatnya bersuka. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap semangat bersuka di dalam Tuhan karena kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kasih Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita ada saat ini karena kasih anugerah Tuhan, penyertaannya sungguh sempurna kepada setiap kita. Mari kita bersyukur, semusim Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Naikkan ungkapan syukur kita melalui pujian ini. Karena kasih Tuhan tidak terbatas kepada setiap kita. Sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Sekali lagi katakan, semusim Engkau menyertai kami ya Tuhan. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih-Mu sungguh nyata Yesus. Dan setiamu tak pernah layu di hidup. Ini ungkapan syukur kami ya Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur. Sungguh bersyukur. Mari sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna di sepanjang musim kami Yesus. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Dan setiamu tak pernah layu di hidup. kasih-Mu lebih luas Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita buka nats pembimbing kita pada pagi hari ini, terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan yang ke-21. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena itu ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Puji Tuhan, nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang mendasari akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kasih Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Dia telah rela menyerahkan tubuh dan darahnya menyelamatkan kita. Pada pagi hari ini, buka hati kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, katakan apa yang kita lakukan yang tidak menyenangkan Tuhan. Karena kita masih diberi kesempatan untuk mengakui dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu sungguh-sungguh kita menaikkan pujian ini. Karya-Mu sungguh besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Katakan kepada Tuhan, apa yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mengingat kembali karya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. sungguh besar kasih Tuhan. Karya Tuhan di dalam kehidupan kita.
karya terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Engkaulah harta bagi setiap kami Tuhan. Bapa, Engkau mendengarkan pengakuan dosa kami di hadapan-Mu yang tidak menyenangkan hati-Mu, bahkan mendukakan Engkau Tuhan. Engkau mendengarkannya Yesus. Ampuni ya Tuhan perbuatan kami, pikiran kami yang tidak menyenangkan Engkau, perkataan kami yang menyakiti-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami terus mengingat karya-Mu yang luar biasa, yang menyelamatkan kami ya Bapa. Penebusan-Mu yang Engkau berikan Tuhan kepada setiap kami yang berdosa ini. Engkau mendengarkannya Yesus. Kami percaya Tuhan, kami memperoleh pengampunan itu, sehingga kami layak untuk terus menyenangkan hati-Mu, untuk terus memberikan hidup kami untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dengar seruan kami, pengakuan dosa kami. Terpujilah Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, berita pengampunan, Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita berjalan bersama Tuhan karena Dia adalah juru mudi kita. Dan saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita akan syukur kita jalan bersama Dia. Pasti ada sukacita.
nama Tuhan sungguh manis, amin. Karena Dia Allah yang penuh dengan sukacita, yang memberikan sukacita kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, masih dengan tetap kita berdiri, mari kita buka Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya. Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama dan saya akan baca perikopnya di atas. Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Israel. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaibanmu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut, pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lenganmu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Puji Tuhan. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Dan saya mengundang untuk Bapak Ibu terkasih untuk duduk kembali. Biarlah kita masuk lebih dalam lagi. Biarlah kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita di dalam Tuhan. Bahkan kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Sungguh-sungguh menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Engkau mengenal akan kehidupan kami, hati kami. Dan sungguh-sungguh kami membuka hati kami menyembah-Mu, menyenangkan hati melalui pujian penyembahan kami Yesus. Buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidup
penyembah-Mu. Bila kami menutup mata kami melihat kasih-Mu Yesus. Ku buka mata, Yesus, melihat wajah, kami terkagum, ku terkagum. dan ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Kami tersanjung Terkagum karena yang baik, semua yang baik dalam hidupku. itulah karya-Mu Yesus. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku hanya untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku hanya untuk menjadi penyembah-Mu. Dan kami ada Tuhan, Ku hanya untuk menjadi mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau mengenal kami. Kami buka hati, sungguh menyembah-Mu. Haleluya. Jangan keraskan hati kita untuk lebih lagi menyembah Dia. Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita tinggikan. Engkau mengenal kami Tuhan ketika kami membuka mata kami Tuhan. Kami melihat kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami Tuhan. Kami melihat karya-Mu yang luar biasa kepada setiap kami. Penyertaan-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang selalu baru buat kami Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena kami percaya ketika kami sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan kami, doa penyembahan kami, ada kuasa yang terjadi atas setiap kami. Bahkan mujizat-Mu Tuhan sungguh kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh jadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami, karena Engkau bertahta di atas segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Masuk lebih dalam lagi Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami. Kami haus Tuhan, seperti rusa yang rindu akan jamahan-Mu kepada setiap kami. Begitupun jiwa kami Yesus. Kau Allah yang baik. Kami mau lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan, karena Engkau yang memahami
Engkau yang mengerjakan setiap hati kami. Yesus Tuhan. Seperti sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami, Yesus. Begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Kau Tuhan. Hanya Engkau Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh hatiku Kau tahu. bawa kami lebih dekat. Bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh-sungguh naikkan pujian ini, karena Dia yang mengenal kita, pribadi yang mengenal kita. Seperti sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku Tuhan, Hatiku tak tahan menunggu. kami seperti tanah yang gersang Tuhan, tanpa Engkau Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku. Tuhan, sungguh hanya Kau yang mengenal kami Tuhan. Oh, hanya Engkau Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. seluruh isi Hatiku Kau tahu. Bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan yang mengenal kami. Oh, hanya Kau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. bawa kami lebih dekat Tuhan, bawa kami lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu,
Kita berdoa. Inilah yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Engkau senantiasa membawa kami untuk lebih dekat dengan-Mu, Tuhan. Dekat di dalam firman-Mu, Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang sanggup mengubah kehidupan kami. Hanya firman Tuhanlah yang sanggup menjawab setiap pergumulan hidup kami. Saat ini waktu yang paling indah untuk kami dilawat, diajar, dan untuk kami memahami setiap firman Tuhan. Dan kami rindu, Tuhan, ketika firman Allah berbicara dalam hati kami melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Buka hati kami, Tuhan. Jangan biarkan setiap kuasa-kuasa yang bukan kuasa Allah membuat pikiran kami melayang-layang, sehingga kebenaran firman Tuhan tidak mengambil bagian yang tepat di dalam hati kami. Kuasai hati dan pikiran kami, karena kami tahu Engkau siap berbicara dalam kehidupan kami. Kami akan menyambut kebenaran firman yang hidup itu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biarlah sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita pada dari hari lepas hari. Adapun renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu.
Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan nama kitab ini, yaitu Yosua, kitab ini memuat riwayat Yosua, bagaimana kepemimpinannya untuk membawa bangsa Israel menduduki kota Kanaan. Seperti pada bagian pasal yang kita baca pada pagi hari ini, bagaimana ketika bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan di akhir 40 tahun perjalanan mereka dari Mesir. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam catatan Alkitab, peristiwa menyeberangnya bangsa Israel melalui sungai Yordan memiliki persamaan peristiwa ketika umat Tuhan menyeberangi laut Teberau. Nah, ketika mereka ada di Mesir, Tuhan menghentikan arus sungai Yordan. Nah, sama halnya seperti Tuhan mengeringkan laut Teberau sehingga umat Tuhan dapat melaluinya dan mereka terlepas dari tentara Firaun. Ada tabut Tuhan sebagai perintis jalan bagi umat Tuhan. Sama halnya ada tiang awan, dan tiang api yang senantiasa menyertai perjalanan umat Tuhan, bahkan mendahului mereka ke laut Teberau. Peran Musa sama halnya seperti peran Yosua ketika membawa bangsa Israel, baik itu menyeberangi sungai Yordan yang dipimpin oleh Yosua, sedangkan Musa membawa bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Luar biasa sekali. Dan ada mana yang senantiasa menjadi makanan bangsa Israel pada waktu itu, dan ketika mereka memasuki kota Kanaan, mana itu berhenti, turun, dan orang Israel atau umat Tuhan makan dari apa yang dihasilkan oleh tanah Kanaan. Bukan hanya itu saja, bangsa Israel merayakan Paskah di Gilgal. Nah, bisa dibaca dalam Yosua pasal 5 ayat yang ke-10. Mereka merayakan Paskah setelah menyeberangi sungai Yordan. Mereka merayakan Paskah di Gilgal sama seperti bangsa Israel merayakan Paskah sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Hal ini membuktikan
kuasa dan kesanggupan Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu dan masa. Jika dahulu Allah mampu membuat segala sesuatu yang luar biasa, besar, ajaib, bahkan membuat umatnya terpesona, saat ini pun hal itu tetap ada, tetap terjadi, tetap dinikmati. Hanya, nah ini menjadi catatannya, sampai hari ini hal itu tetap bisa terjadi, tetap bisa dinikmati, dirasakan hanya oleh orang-orang yang memiliki langkah iman yang sungguh. Hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki langkah iman yang sungguh. Sesuai dengan tema gereja pada minggu ini, firman Tuhan ini akan kita renungkan di bawah satu tema, langkah iman. Langkah iman. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang langkah. Yang pertama itu berbicara tentang gerakan kaki, ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Yang kedua itu berbicara tentang jarak. Nah, berarti langkah itu juga menentukan jarak. Yang ketiga itu berbicara sikap, tindak tanduk, atau perbuatan. Dan yang keempat berbicara tentang tahapan. Berarti langkah itu juga berbicara tentang tahapan. Mengacu dari tema gereja kita tentang langkah iman, berarti bisa disimpulkan secara sederhana, langkah iman itu berbicara tentang bagaimana sikap, tindakan, perbuatan yang dimiliki oleh setiap orang percaya atau setiap pribadi dengan apa yang diimaninya atau dengan apa yang dipercayai atau diyakini. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang patut kita renungkan sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan ini. Pertanyaannya bagi kita yang harus kita sadari setiap pribadi. Bagaimana supaya Bapak Ibu, setiap orang percaya memiliki langkah iman yang sungguh-sungguh. Bukan hanya langkah iman biasa-biasa saja. Eman, kalau sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, tetapi kita tidak memiliki langkah iman yang sungguh, kita tidak akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Sejauh mana tindakan saya dan Bapak Ibu atau orang Kristen menancapkan langkah imannya ketika sedang menghadapi pergumulan atau masalah. Dan apa pengalaman kita yang menunjukkan hasil dari langkah iman yang kita miliki. Dan pertanyaan yang tidak kalah pentingnya, yang juga harus kita sadari dalam kehidupan kita. Bagaimana kondisi iman saya? Apakah iman saya sehat? Apakah iman saya tidak bertumbuh atau bertumbuh? Apakah iman saya kerdil atau sakit? Mengapa? Karena kondisi iman akan menentukan bagaimana setiap pribadi memiliki langkah iman yang sungguh di hadapan Tuhan. Pelajaran dari peristiwa menyeberangi sungai Yordan, baik dari sikap atau tindakan Yosua dan respon umat Tuhan pada saat itu, saya hanya mengangkat dua dasar penting. Karena saya yakin jika Bapak Ibu merenungkan secara pribadi pasti ada banyak berkat yang Bapak Ibu terima. Tetapi pada pagi hari ini ada dua dasar penting dari langkah iman yang harus dimiliki setiap orang percaya, yang merupakan kunci bagi saya dan Bapak Ibu untuk melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dalam kehidupan kita. Langkah iman yang pertama, meyakini kehadiran Tuhan. Langkah iman yang pertama, meyakini kehadiran
Tuhan. Ayat yang ketiga, saya akan bacakan bagi kita. Ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meyakini dan memaknai kehadiran Allah dalam hidup setiap orang percaya itu harus. Mengapa? Karena hal ini akan membuat saya dan Bapak Ibu memiliki ketergantungan yang sungguh kepada Allah. Memiliki ketergantungan yang sungguh kepada Allah ketika kita memiliki langkah iman yang sungguh. Nah, kita selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Selalu bertanya kepada Tuhan. Selalu melangkah bersama dengan Tuhan. Memiliki komunikasi yang indah dalam Tuhan. Salah satu contoh dalam Alkitab, Musa dalam kepemimpinannya selama bertahun-tahun dia memimpin bangsa Israel. Dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15, bagaimana Musa mencurahkan perasaannya kepada Tuhan, di situ atau isi hatinya kepada Allah, di situ dikatakan, jika engkau tidak memimpin kami, janganlah suruh kami untuk berjalan. Apa artinya Bapak Ibu? Musa sangat memahami tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, apa yang sanggup ia dapatkan, apa yang bisa ia lihat, dan apa yang bisa dia lakukan. Tidak ada. Ketergantungan Musa kepada pimpinan Tuhan, ketergantungan Musa kepada kehadiran Tuhan sungguh luar biasa. Musa sangat membutuhkan pimpinan Tuhan. Dan ini juga harus menjadi bagian dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Nah, kehadiran Tuhan pada ayat yang ketiga ini dinyatakan Tuhan melalui para imam yang membawa tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian Allah adalah lambang atau simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Nah, ketika Allah hadir dalam kehidupan atau dalam perjalanan umat Allah, ada pertolongan di sana. Nah, ada kemenangan demi kemenangan yang dikerjakan Allah dalam kehidupan mereka. Nah, ada hal-hal yang spektakuler dirasakan, dinikmati oleh umat Tuhan ketika Allah hadir di tengah-tengah mereka. Bukankah ini kehadiran yang sangat menyenangkan? Tetapi sayang, sangat amat disayangi, seringkali kehadiran Allah dalam kehidupan pribadi kita, umat Tuhan masa kini, tidak mengambil sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Seringkali kehadiran Allah disepelekan, bahkan kehadiran Allah seringkali dinomorduakan. Kita sibuk menghadirkan pertolongan manusia. Kita sibuk menghadirkan orang-orang yang kita anggap memiliki koneksi yang sanggup memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak heran ketika orang percaya, ketika saya dan Bapak Ibu menyepelekan kehadiran Tuhan, seringkali yang kita terima kekecewaan, keputusasaan, dan kita mulai meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yosua memberi perintah kepada umat Tuhan. Mereka harus mengikuti tabut perjanjian. Dalam arti kata, mereka harus mau mengikuti pimpinan Tuhan dalam perjalanan mereka. Perintah Yosua diresponi, ditanggapi dengan tindakan yang tepat oleh umat Tuhan.
Mereka tidak protes. Mereka tidak lagi bertanya kepada Yosua, bagaimana caranya kita akan bisa melewati sungai Yordan? Apakah bisa kita melewatinya? Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan meresponi perintah Yosua untuk mengikuti tabut Allah dengan taat. Karena mereka meyakini ada Allah yang hidup tinggal dan memimpin mereka, dan dipastikan mereka akan menemukan jalan keluar. Dipastikan mereka akan melihat segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ayat yang ke-14 di situ dikatakan mereka mengikuti pimpinan Tuhan, mereka berangkat untuk menyeberangi sungai Yordan dengan meyakini bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah mereka. Kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita harus menjadi inti yang sungguh-sungguh kita nyatakan dalam hidup kita. Jangan sampai saya dan Bapak Ibu atau orang Kristen memiliki pemahaman jika kehadiran Tuhan itu hanya berbicara tentang peribadatan. Artinya kita hanya memiliki pemahaman kita ketika kita berdoa baru kita merasakan kehadiran Allah. Ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan baru kita merasa Allah hadir di tengah-tengah kita. Atau ketika kita mengikuti setiap kegiatan-kegiatan rohani baru di sana kita menemukan kehadiran Tuhan. Lepas dari semuanya itu kita tidak merasakan makna kehadiran Tuhan. Nilai kehadiran Tuhan itu menurun dalam kehidupan kita. Jangan batasi makna kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan batasi makna kehadiran Tuhan yang siap berkarya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Karena kehadiran Tuhan itu berbicara menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Kapanpun, dimanapun, tinggal sejauh mana kita meresponi, meyakini kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Minimnya tingkat kehadiran orang Kristen, orang percaya, atau saya dan Bapak Ibu, itu sesungguhnya menjadi racun yang mematikan. Mengapa? Ketika pemahaman akan kehadiran Tuhan begitu minim, yang kita pahami, itu akan membuat saya dan Bapak Ibu tidak akan pernah menikmati pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah melihat bagaimana secara dahsyat dan ajaib Tuhan bertindak bagi kita. Kondisi ini pastilah akan membuat saya dan Bapak Ibu seperti atau diibaratkan ranting yang rapuh, yang tidak kuat dan mudah patah oleh kondisi-kondisi atau tekanan-tekanan hidup yang sangat menekan. Kita tidak punya kekuatan untuk bertahan. Kita tidak memiliki dasar untuk berpijak. Karena langkah iman kita tidak tancapkan dengan sungguh-sungguh dalam pemahaman kepada Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang menancapkan dasar keyakinannya akan kehadiran Allah di dalam kehidupannya, ia pasti akan senantiasa memiliki keoptimisan. Ia berani menghadapi tantangan hidup. Selalu merasa dia mampu bersama dengan Tuhan dan tidak gentar terhadap kondisi apapun yang saat itu melanda kehidupannya. Ia tidak takut. Bahkan yang luar biasa, ketika kita meyakini akan nilai kehadiran Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, kita akan mampu bersukacita
sekalipun kondisinya tidak menyenangkan, sekalipun kondisinya tidak membuat kita bahagia dan lain sebagainya. Tetapi karena kita meyakini kehadiran Allah akan mampu membuat segala sesuatunya secara ajaib, itulah yang menjadi dasar kenapa kita mampu bersukacita. Bukankah ini jaminan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu? Saya sangat terkesan sekali dengan satu pujian, dan saya sangat amat yakin Bapak Ibu pasti hafal bahkan menyukai lirik ini. Dan setiap kali saya mengalami pergumulan atau tekanan demi tekanan dalam kehidupan, saya ingat lagu ini sangat menguatkan. Lagu yang dinyanyikan Gracia Evavania, di situ dikatakan liriknya seperti ini. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Engkau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ada jaminan mengapa harus bertahan. Ada jaminan kenapa tidak harus kita menjadi orang-orang yang seperti orang yang tidak memiliki pertolongan. Karena ada Yesus yang akan menjadi pertolongan kita. Nah, jaminan inilah yang akan membuat saya dan Bapak Ibu mampu melewati hari demi hari saat ini yang ada di depan kita, karena langkah iman kita begitu meyakini dalam kehadiran Tuhan, kita mampu melakukan segala sesuatu. Seperti peristiwa Tuhan mengeringkan air sungai Yordan sehingga umat Tuhan dapat melaluinya. Yang kedua, langkah iman kedua yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya sebagai kunci untuk melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan-perbuatan besar yang siap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, yakni menjaga hidup di hadapan Allah. Yang kedua, menjaga hidup di hadapan Allah. Ayat yang kelima. Di situ dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskanlah dirimu merupakan perintah yang juga ditegaskan oleh Yosua kepada umat Tuhan pada saat itu. Yosua sangat memahami bahwa Allah yang ada di tengah-tengah mereka adalah Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang sekali-kali tidak akan pernah kompromi, tidak akan pernah bekerja sama atau membiarkan umat Tuhan hidup dalam penyimpangan. Yosua sangat menyadari hal itu, sehingga dengan tegas ia memberi perintah kepada umat Tuhan, kuduskanlah dirimu. Karena segala dosa dan penyimpangan tidak akan membuat Allah berkenan. Contoh ketegasan Allah yang sangat luar biasa. Dalam firman Tuhan, peristiwa yang dialami oleh Akan. Akan ini adalah seorang yang berasal dari keturunan atau suku Yehuda. Nah, Yosua pasal yang ke-7. Di situ berbicara tentang kisah Akan. Akan tidak menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Karena keinginan mata dan hatinya akan mengambil barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan di hadapan Allah. Ia mengambil jubah yang indah buatan Sinear. Ia mengambil emas dan perak. Secara diam-diam, mumpung gak ada yang tahu, mumpung gak ada yang lihat. Hal itu disembunyikannya di bawah tendanya, di bawah di dalam tendanya ditanam.
Luar biasa sekali. Nah, tetapi penyimpangan yang dilakukan Akan itu berakibat yang sangat luar biasa. Akan menyebabkan bangsa Israel tidak bisa mengalahkan atau tidak mampu menggempur kota Ai pada saat itu. Padahal secara hitungan matematika tidaklah bisa dikatakan sangatlah amat mudah untuk menggempur kota Ai. Nah, sehingga dikatakan tidak perlu kita mengirim tentara yang banyak. Nah, karena begitu mudah untuk menggempur kota Ai. Tetapi karena perbuatan Akan, Tuhan tidak berkenan. Karena Akan tidak menjaga kekudusan hidupnya. Nah, Akan menyimpang dari perintah yang sangat tegas dinyatakan pada waktu itu. Nah, dan itu bukan hanya di alam, kekalahan itu bukan hanya dinikmati oleh bangsa Israel. Tetapi dampak dari semua tindakan Akan yang tidak menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan, bukan hanya Akan yang dimusnahkan. Seluruh seisi keluarganya, ternak-ternaknya yang bersangkutan dengan Akan semua dimusnahkan. Karena penyimpangan Akan telah mendatangkan murka Allah. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepintar-pintarnya manusia melakukan penyimpangan, mungkin banyak orang yang tidak tahu. Mungkin atasanmu tidak tahu, mungkin istrimu pun tidak tahu. Tetapi bukti menunjukkan bahwa Allah tidak menyenangi segala penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ada harga yang harus dibayar akibat ketidaktaatan. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang menjaga kekudusan hidup mungkin dianggap perbuatan yang kuno, perbuatan yang tidak penting, atau perbuatan yang kurang gaul. Mengapa? Hidup hanya satu kali. Nikmati saja segala hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, mumpung masih ada di dalam dunia. Nah, daya tarik dunia begitu kuat, menawarkan kenikmatan dalam berbagai bentuk. Nah, kita mendengar istilah yang sudah tidak asing lagi, harta, tahta, dan wanita. Tetapi ketika saya pikir-pikir nggak adil kalau hanya wanita. Saya tambahkan laki-laki. Karena kejatuhan juga bukan hanya karena wanita, kejatuhan juga bisa jadi karena laki-laki. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia merasa bebas untuk menghidupi keinginan hati dan hawa nafsu. Bebas berzina, bebas selingkuh. Nah, kan gak ada yang tahu. Nah, mabuk-mabukan, bebas mengikuti pemahaman bahwa ada kuasa yang juga lebih besar, yang sama besarnya dengan kuasa Allah. Nah, contohnya, kebebasan. Bagaimana banyak orang Kristen atau orang yang belum percaya Tuhan, yang belum sungguh-sungguh melabuhkan langkah iman yang kuat kepada Tuhan, mereka mempercayai sihir, mereka datang melakukan praktek perdukunan, bahkan tradisi-tradisi lama masih kuat, masih bersemi dalam kehidupan, bahkan kehidupan orang percaya. Awas loh, kualat kalau nggak dilakukan. Awas loh, nanti ABCD. Ibu bapak yang terkasih, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, tidak ada kuasa satupun yang mengikat kita untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin bapak ibu. Ibu bapak, ingatlah
Satu hal yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Tidak ada berkat yang tercurah dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Tidak ada berkat yang tercurah dalam kehidupan orang Kristen atau orang percaya tanpa disertai oleh kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita ditawarkan mau berkat, pasti semua orang katakan mau. Koreksi dulu kehidupan kita. Koreksi dulu hati kita. Apakah hati kita sudah beres atau belum? Jangan mengharapkan berkat Tuhan jika engkau masih hidup dalam kebebasan, menghidupi hawa nafsu dan hati seturut dengan keinginan duniawi. Memang, jujur, kita mau katakan tidak ada yang kebal terhadap dosa. Tidak ada yang kebal terhadap dosa. Tetapi bukan itu yang menjadi alasan untuk kita senantiasa jatuh dalam dosa. Nah, jangan sampai kita sering jatuh pada kesalahan yang sama. Karena kalau kita sering jatuh pada kesalahan yang sama, kita mempermainkan kasih karunia Allah yang senantiasa memberikan pengampunan kepada kita. Tetapi paling tidak kita punya respon hati untuk menjaga agar kasih karunia Allah itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Bukan untuk dipermainkan. Nah, jatuh pada kesalahan sama, jatuh dalam kehidupan yang menyimpang dan tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin itu dulu. Sekarang kita berkata tidak untuk semuanya. Nah, mungkin itu dulu kita mengikutinya dengan segala kesenangan-kesenangan kita. Tetapi sekarang ini kita mau katakan kita tampil beda. Dalam arti kata, kita tidak lagi menghidupi keinginan-keinginan dunia, tetapi kita menaklukkan semuanya itu di bawah kekuatan kasih karunia Allah. Nah, dulu mungkin kita jauh, bahkan kita tidak dekat dengan Allah. Tetapi sekarang kita hidup dan menikmati kebenaran firman Allah. Saya sangat amat yakin, niscaya kehidupan saya dan Bapak Ibu akan dipimpin oleh Roh Allah. Akan dipimpin oleh Roh Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menjaga hidup di hadapan Allah? Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Lalu pada ayat yang ke-9, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Bagaimana supaya kita menjaga atau cara hidup kita supaya kita sungguh-sungguh diberikan kekuatan untuk tidak sama dengan kehidupan orang-orang duniawi. Jelas sekali di situ dikatakan, datanglah dekat dan dengarkan firman. Berarti ada kedekatan, ada keintiman, ada persekutuan yang kita bangun di dalam Tuhan. Kita memberikan hati dan telinga kita untuk mendengarkan Allah berbicara dalam kehidupan pribadi kita, dalam saat teduh kita. Bahkan kita minta kepekaan Allah untuk menunjukkan hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, dan hal-hal yang harus kita kerjakan. Karena firman Allah akan menuntun kita untuk melangkah dengan baik. Firman Allah akan membuat saya dan Bapak Ibu tahu membedakan apakah ini berkenan atau tidak dengan kehendak Allah. Nah, ketika kita mau dengar-dengaran firman Allah, nah, tergantung pilihan Bapak Ibu. Nah, hidup ini memang merupakan pilihan. Jadi silakan mau memilih dekat dengan Allah, dekat dan datang bahkan mendengarkan firman, atau
kita lebih mendekatkan diri dan dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan pada akhirnya bukan berkat yang kita terima, tetapi murka yang siap menanti kita. Hendaknya kita juga berkata, ketika kita sudah meninggalkan hal-hal yang lama, kita bercermin dari apa yang Paulus katakan. Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat yang 13a sampai ayat yang ke-14, di situ dikatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjaga hidup kudus harus menjadi prioritas kita. Memang setiap saat ada potensi kita untuk jatuh, tetapi mintalah kekuatan dari Tuhan untuk menjaga hidup kita dari hal-hal yang tidak berkenan, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, sesungguhnya mendatangkan sukacita Allah, bukan mendatangkan murka Allah dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi aplikasi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, berikan porsi yang besar dalam kehidupan kita akan makna kehadiran Allah. Berikan porsi yang besar dalam kehidupan kita akan makna kehadiran Allah, dan mintalah Allah menjaga kita dengan firman-Nya yang kita senantiasa renungkan, kita baca, supaya kita mampu menjaga hidup di hadapan Tuhan. Nah, bereskan segala dosa, karena Allah mengasihi setiap hati yang menyadari dan mau menyesali akan dosa dan pelanggarannya. Nah, karena itulah yang akan membuat saya dan Bapak Ibu akan mampu melangkah dalam iman yang sungguh ketika kita memiliki dasar yang kuat. Dan ketika kita memiliki dasar yang kuat, makna kehadiran Tuhan, menjaga hidup di hadapan Tuhan, saya mau katakan selamat menikmati segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Selamat merasakan hal-hal yang manis yang siap dikerjakan oleh Tuhan. Selamat menikmati segala hal yang tidak pernah kita pikirkan atau kita bayangkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini tetap membuat kita semangat untuk melangkah dalam iman kita, dengan meyakini kehadiran Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan respon kita harus sungguh-sungguh menjaga hidup di hadapan Tuhan, dan kita akan menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Mari kita mengingat segala hal-hal yang mungkin selama ini sesungguhnya membuat kita tidak memiliki atau tidak menikmati segala hal yang manis dari Allah. Apakah itu karena sikap kita, tindakan kita, keangkuhan kita, jalan kita yang salah? Biarlah sungguh-sungguh ini menjadi perenungan kita. Tanamkan dalam hati kita, jika kita ingin melihat segala kebaikan Tuhan, maka hiduplah dalam anugerah Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana yang bisa hamba sampaikan di dalam kehidupan jemaat Tuhan, biarlah sungguh-sungguh mendapatkan tempat yang luar biasa. Kami dikoreksi, kami sungguh-sungguh menyadari, bisa jadi selama ini kami hanya biasa-biasa saja, hanya mengerti tentang kata iman, tetapi kami tidak menghidupi iman kami dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang sering kami lakukan, kami hanya beriman kepada manusia, kami hanya memohon pertolongan kepada manusia, tetapi kami meninggalkan segala hal yang sejujurnya jauh lebih besar, jauh lebih ajaib yang sanggup dikerjakan Allah dalam kehidupan kami. Lawatlah kami Tuhan, hamba telah selesai berbicara,
tetapi kebenaran Allah akan terus menjadi rema yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah, karena tanpa perkenanan Allah, kami akan hidup jauh dari berkat Allah. Maka daripada itu Tuhan, biarlah saat ini Tuhan juga mau mengampuni kami, mau menerima kami, dan mau memulihkan kehidupan kami. Ada banyak pergumulan yang mungkin saat ini sedang dirasakan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Tetapi biarlah kesanggupan dan kuasa-Mu yang ajaib itu akan senantiasa nyata dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, secara khusus jemaat Tuhan yang ada di GPIN Mahanaim. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang senantiasa Tuhan berikan. Terima kasih untuk setiap pemenuhan kehidupan yang senantiasa Tuhan kerjakan secara melimpah, sekalipun sangat sederhana yang kami nikmati dari hari lepas hari. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang terus tercurah dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau mengucap syukur untuk kesehatan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Sehingga sampai saat ini kami tetap dapat duduk diam, menikmati kebenaran firman dan beribadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Hamba menyerahkan setiap rumah tangga yang mungkin saat ini sedang bergumul. Tuhan, Engkau mendatangi mereka dengan kasih-Mu. Engkau menjawab mereka, meneguhkan mereka, dan mengingatkan kami semua bahwa ketika Engkau hadir, segala perkara sesungguhnya sanggup Engkau lakukan secara luar biasa. Sehingga kami sanggup bersukacita karena kami memiliki jaminan yang pasti akan kehadiran Allah. Kami juga mengucap syukur untuk setiap jemaat Tuhan yang Tuhan telah tambahkan usia dalam minggu ini. Bahkan jemaat Tuhan yang juga berulang tahun pernikahan. Biarlah kehadiran Tuhan senantiasa memberkati kehidupan pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Sehingga segala hal yang direncanakan, biarlah mereka rencanakan hanya di dalam Allah saja. Dan kami juga tetap mengucap syukur Tuhan. Sekalipun pandemik yang saat ini sedang terjadi secara luar biasa di dunia ini, bahkan di bangsa dan kota kami, tetapi kami bersyukur lawatan Tuhan tetap nyata bagi anak-anak Tuhan. Tuhan tetap menjaga kami. Bahkan kami terus berdoa Tuhan, biarlah apa yang saat ini sedang melanda dunia, apa yang saat ini sedang melanda kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan kota kami, sesungguhnya kami mohon kehadiran Tuhan untuk membuat semuanya menjadi kembali pulih, untuk membuat semuanya menjadi baik. Karena hanya Tuhan sajalah yang akan sanggup melakukannya untuk setiap bangsa, untuk setiap negara yang saat ini sedang dilanda COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami memohon uluran tangan kasih Tuhan. Dan kami mempercayai kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan senantiasa menolong setiap anak-anak Tuhan. Dan mereka yang melayani juga terus Tuhan berkati, sehingga pelayanan mereka tetap menjadi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami juga terus berdoa Tuhan secara khusus untuk setiap orang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, apakah itu anak-anak Tuhan juga termasuk di dalamnya. Kami mohon jamahan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga, kepada para medis juga. Tuhan tolong supaya semuanya dapat bekerja sama dengan baik, sehingga semuanya dapat menghasilkan hasil yang sungguh-sungguh diharapkan oleh setiap manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkaryalah untuk bangsa dan negara kami, berkaryalah untuk dunia ini Tuhan, sehingga segala masalah-masalah yang terjadi saat ini dapat teratasi dalam kehadiran Allah di dalam kehidupan umat Tuhan masa kini. Terima kasih Bapa Sorgawi, inilah doa kami yang tidak sempurna. Saat ini kami juga akan berdoa sebagaimana doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita
dan biarlah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman, dan kita boleh menjadi terang, kita berjalan dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan korban syukur melalui persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya di sepanjang hidup kita. Bagi Bapak Ibu diharapkan persembahan ataupun persepuluhan dapat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan pada kesekretariatan gereja pada hari dan jam kerja, atau transfer melalui nomor rekening GPIN Mahanaim Surabaya. Firman Tuhan yang melandasi dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari dengan sukacita kita memberikan persembahan dengan kita nyanyikan pujian Jalan Hidup Orang Benar. Sambil pundi-pundi dijalankan. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab penghancuran yang menopangnya dan membangunkan untuk kembali. Sekali lagi Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab penghancuran yang menopangnya dan membangunkan untuk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan atas semua yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami tadi sudah mendengarkan sabda firman-Mu, dan
Biarlah Tuhan apa yang kami dengar dan kami lakukan itu menjadikan berkat dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Bapa, anak-anakmu datang kepadamu Tuhan untuk memberikan persembahan apapun yang kami berikan, perpuluhan, ucapan syukur maupun persembahan apapun yang sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dan yang terutama Tuhan, biarlah menjadi berkat di dalam pelayan kami dalam gereja kami ini Bapa. Hanya dalam nama Yesus yang adalah sumber segala berkat itu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk warta jemaat pada hari ini adalah yang pertama, mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, laporan keuangan dapat diperhatikan di setiap grup WhatsApp, sektor, dan kategorial yang ada. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan menerima berkat melalui hambanya Bapak Pendeta Tri Aryadi. Mari Bapak Ibu buka hati kita untuk menerima berkat Tuhan, dan saya undang setiap kita bangkit berdiri. Karena kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu keajaiban Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami perlukan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, bawa dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus, kekuatan penghiburan melalui Roh Kudus, biarlah terus menolong memberkati Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Salam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus.
ada pengumuman yang hendak saya sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan semua berkaitan dengan ibadah bersama yang akan kita laksanakan pada tanggal 26 Juli 2020. Pengumuman tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah pada pukul 8 sampai jam 9.30 itu diikuti oleh sektor 2, sektor 3, dan sektor 5. Ibadah pada pukul 10 sampai pukul 11.30 itu diikuti oleh sektor 1 dan sektor yang keempat. Selanjutnya, jemaat diharapkan datang tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Untuk ibadah sekolah minggu untuk sementara masih ditiadakan sampai ada pemberitahuan kemudian. Dan diharapkan bagi seluruh jemaat Tuhan wajib menggunakan masker ketika datang beribadah. Itu saja warta yang bisa saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan, kita telah mengikuti ibadah minggu pagi ini bersama di rumah masing-masing. Tetap semangat dan jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Tetap patuhi anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan makanan yang sehat dan bergizi, serta berolahraga secara teratur. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Gunakan masker jika keluar rumah. Jangan lupa kita akan beribadah bersama pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Sampai berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.